Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak pemerintah menyatakan perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya dalam sidang perkara nomor 145/PUU strip 23 Romawi _2025 di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini menguji pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM. Mereka menilai norma itu tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang dapat ditempuh jurnalis dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Vivi Aleida menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi advokat, jaksa, anggota BPK, hingga DPR bersifat khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga bukan imunitas absolut. Sedangkan profesi wartawan berbeda karena sifatnya terbuka, independen, dan bagian dari kebebasan pers. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Mario Christian Sumampo. Silakan rekan Mario dengan laporan Anda. Ya, GG dan juga Tribuners, pada hari ini dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya, dalam sidang uji materi pasal 8 Undang-Undang Pers pada Senin siang hari ini. Vivi menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi seperti advokat, jaksa, atau anggota DPR memang bersifat khusus sesuai tugas dan fungsinya, namun bukan merupakan bentuk imunitas absolut. Sementara wartawan memiliki karakter yang berbeda karena bersifat terbuka, independen, dan juga merupakan bagian dari kebebasan pers. Ia menilai dalil para pemohon yang menuding adanya kriminalisasi wartawan dengan pasal karet tidak berdasar. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah membatasi pasal-pasal dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir melalui beberapa putusan sebelumnya. Vivi pun menegaskan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bersifat multitafsir karena sudah dijamin oleh ranata hukum lain yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners pengajuan permohonan judicial review pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM pada 19 Agustus 2025. IWAKUM adalah organisasi profesi yang menaungi para jurnalis yang berfokus pada isu-isu hukum di Indonesia. Untuk diketahui isi pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua IWAKUM Irfan Kamil menjelaskan tujuan utama pengujian ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurutnya masih ada celah tafsir dalam pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Pers yang kerap dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Tim kuasa hukum IWAKUM Victor Santoso Tandiasa menyoroti secara khusus rumusan pasal 8 Undang-Undang Pers. Ia menyebut bahwa ketentuan tersebut secara substansi sudah membingungkan sejak awal. Ia mencontohkan pasal 8 hanya menyebut bahwa pers mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ketika merujuk ke penjelasan pasal, perlindungan hukum tersebut diartikan sebagai jaminan dari pemerintah dan masyarakat. Menurut Victor, formulasi itu menimbulkan pertanyaan baru. Akibat ketidakjelasan tersebut, banyak kasus di mana wartawan tetap berhadapan dengan proses hukum pidana. Padahal menurutnya, sengketa yang timbul dari produk jurnalistik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Dalam permohonannya, IWAKUM mendesak Mahkamah Konstitusi agar memberikan tafsir yang lebih tegas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimaksud pasal 8 Undang-Undang Pers. Menurut IWAKUM, idealnya tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan seperti penggeledahan, penangkapan, atau penetapan tersangka hanya bisa dilakukan setelah ada pertimbangan dari Dewan Pers.
Dalam gugatannya, Iwakum menggunakan 3 batu uji, yakni pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prinsip negara hukum, pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, dan pasal 28G ayat 1 yang menekankan perlindungan diri serta kehormatan dan martabat setiap orang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak pemerintah menyatakan perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya dalam sidang perkara nomor 145/PUU strip 23 Romawi /2025 di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini menguji pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau Iwakum. Mereka menilai norma itu tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang dapat ditempuh jurnalis dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Vivi Aleida menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi advokat, jaksa, anggota BPK hingga DPR bersifat khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga bukan imunitas absolut. Sedangkan profesi wartawan berbeda karena sifatnya terbuka, independen, dan bagian dari kebebasan pers. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Mario Christian Sumampo. Silakan rekan Mario dengan laporan Anda. Ya, GG dan juga Tribuners, pada hari ini dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya, dalam sidang uji materi pasal 8 Undang-Undang Pers pada Senin siang hari ini. Vivi menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi seperti advokat, jaksa, atau anggota DPR memang bersifat khusus sesuai tugas dan fungsinya, namun bukan merupakan bentuk imunitas absolut. Sementara wartawan memiliki karakter yang berbeda karena bersifat terbuka, independen, dan juga merupakan bagian dari kebebasan pers. Ia menilai dalil para pemohon yang menuding adanya kriminalisasi wartawan dengan pasal karet tidak berdasar. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah membatasi pasal-pasal dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir melalui beberapa putusan sebelumnya. Vivi pun menegaskan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bersifat multitafsir karena sudah dijamin oleh pranata hukum lain yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, pengajuan permohonan judicial review pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau Iwakum pada 19 Agustus 2025. Iwakum adalah organisasi profesi yang menaungi para jurnalis yang berfokus pada isu-isu hukum di Indonesia. Untuk diketahui isi pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua Iwakum Irfan Kamil menjelaskan tujuan utama pengujian ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurutnya masih ada celah tafsir dalam pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Pers yang kerap dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Tim kuasa hukum Iwakum Victor Santoso Tandiasa menyoroti secara khusus rumusan pasal 8 Undang-Undang Pers. Ia menyebut bahwa ketentuan tersebut secara substansi sudah membingungkan sejak awal. Ia mencontohkan pasal 8 hanya menyebut bahwa pers mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ketika merujuk ke penjelasan pasal, perlindungan hukum tersebut diartikan sebagai jaminan dari pemerintah dan masyarakat. Menurut Victor, formulasi itu menimbulkan pertanyaan baru. Akibat ketidakjelasan tersebut, banyak kasus di mana wartawan tetap berhadapan dengan proses hukum pidana. Padahal menurutnya, sengketa yang timbul dari produk jurnalistik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Dalam permohonannya, Iwakum mendesak Mahkamah Konstitusi agar memberikan tafsir yang lebih tegas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimaksud pasal 8 Undang-Undang Pers. Menurut Iwakum, idealnya tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan seperti penggeledahan, penangkapan, atau penetapan tersangka hanya bisa dilakukan setelah ada pertimbangan dari Dewan Pers. Dalam gugatannya, Iwakum menggunakan 3 batu uji, yakni pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prinsip negara hukum, pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, dan pasal 28G ayat 1 yang menekankan perlindungan diri serta kehormatan dan martabat setiap orang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak pemerintah menyatakan perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya dalam sidang perkara nomor 145/PUU strip 23 Romawi _2025 di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini menguji pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau Iwakum. Mereka menilai norma itu tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang dapat ditempuh jurnalis dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Vivi Aleida menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi advokat, jaksa, anggota BPK, hingga DPR bersifat khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga bukan imunitas absolut. Sedangkan profesi wartawan berbeda karena sifatnya terbuka, independen, dan bagian dari kebebasan pers. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Mario Christian Sumampo. Silakan rekan Mario dengan laporan Anda. Ya, GG dan juga Tribuners, pada hari ini dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya, dalam sidang uji materi pasal 8 Undang-Undang Pers pada Senin siang hari ini. Vivi menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi seperti advokat, jaksa, atau anggota DPR memang bersifat khusus sesuai tugas dan fungsinya, namun bukan merupakan bentuk imunitas absolut. Sementara wartawan memiliki karakter yang berbeda karena bersifat terbuka, independen, dan juga merupakan bagian dari kebebasan pers. Ia menilai dalil para pemohon yang menuding adanya kriminalisasi wartawan dengan pasal karet tidak berdasar. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah membatasi pasal-pasal dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir melalui beberapa putusan sebelumnya.
Vivi pun menegaskan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bersifat multitafsir karena sudah dijamin oleh pranata hukum lain yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, pengajuan permohonan judicial review pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM pada 19 Agustus 2025. IWAKUM adalah organisasi profesi yang menaungi para jurnalis yang berfokus pada isu-isu hukum di Indonesia. Untuk diketahui, isi pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua IWAKUM Irfan Kamil menjelaskan tujuan utama pengujian ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurutnya masih ada celah tafsir dalam pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Pers yang kerap dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Tim kuasa hukum IWAKUM Victor Santoso Tandiasa menyoroti secara khusus rumusan pasal 8 Undang-Undang Pers. Ia menyebut bahwa ketentuan tersebut secara substansi sudah membingungkan sejak awal. Ia mencontohkan pasal 8 hanya menyebut bahwa pers mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ketika merujuk ke penjelasan pasal, perlindungan hukum tersebut diartikan sebagai jaminan dari pemerintah dan masyarakat. Menurut Victor, formulasi itu menimbulkan pertanyaan baru. Akibat ketidakjelasan tersebut, banyak kasus di mana wartawan tetap berhadapan dengan proses hukum pidana. Padahal menurutnya, sengketa yang timbul dari produk jurnalistik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Dalam permohonannya, IWAKUM mendesak Mahkamah Konstitusi agar memberikan tafsir yang lebih tegas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimaksud pasal 8 Undang-Undang Pers. Menurut IWAKUM, idealnya tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan seperti penggeledahan, penangkapan, atau penetapan tersangka hanya bisa dilakukan setelah ada pertimbangan dari Dewan Pers. Dalam gugatannya, IWAKUM menggunakan 3 batu uji, yakni pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prinsip negara hukum, pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, dan pasal 28G ayat 1 yang menekankan perlindungan diri serta kehormatan dan martabat setiap orang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak pemerintah menyatakan perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya dalam sidang perkara nomor 145/PUU strip 23 Romawi/2025 di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini menguji pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM. Mereka menilai norma itu tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang dapat ditempuh jurnalis dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Vivi Aleida menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi advokat, jaksa, anggota BPK, hingga DPR bersifat khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga bukan imunitas absolut. Sedangkan profesi wartawan berbeda karena sifatnya terbuka, independen, dan bagian dari kebebasan pers. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Mario Christian Sumampo. Silakan rekan Mario dengan laporan Anda.
Ya, GG dan juga Tribuners, pada hari ini dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Ali Hidayah, ya, dalam sidang uji materi pasal 8 Undang-Undang Pers pada Senin siang hari ini. Vivi menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi seperti advokat, jaksa, atau anggota DPR memang bersifat khusus sesuai tugas dan fungsinya, namun bukan merupakan bentuk imunitas absolut. Sementara wartawan memiliki karakter yang berbeda karena bersifat terbuka, independen, dan juga merupakan bagian dari kebebasan pers. Ia menilai dalil para pemohon yang menuding adanya kriminalisasi wartawan dengan pasal karet tidak berdasar. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah membatasi pasal-pasal dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir melalui beberapa putusan sebelumnya. Vivi pun menegaskan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bersifat multitafsir karena sudah dijamin oleh ranata hukum lain yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, pengajuan permohonan judicial review pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM pada 19 Agustus 2025. IWAKUM adalah organisasi profesi yang menaungi para jurnalis yang berfokus pada isu-isu hukum di Indonesia. Untuk diketahui, isi pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua IWAKUM Irfan Kamil menjelaskan tujuan utama pengujian ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurutnya masih ada celah tafsir dalam pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Pers yang kerap dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Tim kuasa hukum IWAKUM Victor Santoso Tandiasa menyoroti secara khusus rumusan pasal 8 Undang-Undang Pers. Ia menyebut bahwa ketentuan tersebut secara substansi sudah membingungkan sejak awal. Ia mencontohkan pasal 8 hanya menyebut bahwa pers mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ketika merujuk ke penjelasan pasal, perlindungan hukum tersebut diartikan sebagai jaminan dari pemerintah dan masyarakat. Menurut Victor, formulasi itu menimbulkan pertanyaan baru. Akibat ketidakjelasan tersebut, banyak kasus di mana wartawan tetap berhadapan dengan proses hukum pidana. Padahal menurutnya, sengketa yang timbul dari produk jurnalistik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Dalam permohonannya, IWAKUM mendesak Mahkamah Konstitusi agar memberikan tafsir yang lebih tegas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimaksud pasal 8 Undang-Undang Pers. Menurut IWAKUM, idealnya tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan seperti penggeledahan, penangkapan, atau penetapan tersangka hanya bisa dilakukan setelah ada pertimbangan dari Dewan Pers. Dalam gugatannya, IWAKUM menggunakan 3 batu uji, yakni pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prinsip negara hukum, pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, dan pasal 28G ayat 1 yang menekankan perlindungan diri serta kehormatan dan martabat setiap orang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update.
Pihak pemerintah menyatakan perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya dalam sidang perkara nomor 145/PUU strip 23 Romawi/2025 di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini menguji pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM. Mereka menilai norma itu tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang dapat ditempuh jurnalis dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Vivi Aleida menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi advokat, jaksa, anggota BPK, hingga DPR bersifat khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga bukan imunitas absolut. Sedangkan profesi wartawan berbeda karena sifatnya terbuka, independen, dan bagian dari kebebasan pers. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Mario Christian Sumampo. Silakan rekan Mario dengan laporan Anda. Ya, GG dan juga Tribuners, pada hari ini dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya, dalam sidang uji materi pasal 8 Undang-Undang Pers pada Senin siang hari ini. Vivi menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi seperti advokat, jaksa, atau anggota DPR memang bersifat khusus sesuai tugas dan fungsinya, namun bukan merupakan bentuk imunitas absolut. Sementara wartawan memiliki karakter yang berbeda karena bersifat terbuka, independen, dan juga merupakan bagian dari kebebasan pers. Ia menilai dalil para pemohon yang menuding adanya kriminalisasi wartawan dengan pasal karet tidak berdasar. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah membatasi pasal-pasal dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir melalui beberapa putusan sebelumnya. Vivi pun menegaskan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bersifat multitafsir karena sudah dijamin oleh ranata hukum lain yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, pengajuan permohonan judicial review pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM pada 19 Agustus 2025. IWAKUM adalah organisasi profesi yang menaungi para jurnalis yang berfokus pada isu-isu hukum di Indonesia. Untuk diketahui, isi pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua IWAKUM Irfan Kamil menjelaskan tujuan utama pengujian ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurutnya masih ada celah tafsir dalam pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Pers yang kerap dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Tim kuasa hukum IWAKUM Victor Santoso Tandiasa menyoroti secara khusus rumusan pasal 8 Undang-Undang Pers. Ia menyebut bahwa ketentuan tersebut secara substansi sudah membingungkan sejak awal. Ia mencontohkan pasal 8 hanya menyebut bahwa pers mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ketika merujuk ke penjelasan pasal, perlindungan hukum tersebut diartikan sebagai jaminan dari pemerintah dan masyarakat. Menurut Victor, formulasi itu menimbulkan pertanyaan baru. Akibat ketidakjelasan tersebut, banyak kasus di mana wartawan tetap berhadapan dengan proses hukum pidana. Padahal menurutnya, sengketa yang timbul dari produk jurnalistik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Dalam permohonannya, IWAKUM mendesak Mahkamah Konstitusi agar memberikan tafsir yang lebih tegas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimaksud pasal 8 Undang-Undang Pers. Menurut IWAKUM, idealnya tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan seperti penggeledahan, penangkapan, atau penetapan tersangka hanya bisa dilakukan setelah ada pertimbangan dari Dewan Pers.
Dalam gugatannya, Iwakum menggunakan 3 batu uji, yakni pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prinsip negara hukum, pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, dan pasal 28G ayat 1 yang menekankan perlindungan diri serta kehormatan dan martabat setiap orang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak pemerintah menyatakan perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya dalam sidang perkara nomor 145/PUU strip 23 Romawi/2025 di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini menguji pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau Iwakum. Mereka menilai norma itu tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang dapat ditempuh jurnalis dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Vivi Aleida menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi advokat, jaksa, anggota BPK, hingga DPR bersifat khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga bukan imunitas absolut. Sedangkan profesi wartawan berbeda karena sifatnya terbuka, independen, dan bagian dari kebebasan pers. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Mario Christian Sumampo. Silakan rekan Mario dengan laporan Anda. Ya, GG dan juga Tribuners, pada hari ini dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya, dalam sidang uji materi pasal 8 Undang-Undang Pers pada Senin siang hari ini. Vivi menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi seperti advokat, jaksa, atau anggota DPR memang bersifat khusus sesuai tugas dan fungsinya, namun bukan merupakan bentuk imunitas absolut. Sementara wartawan memiliki karakter yang berbeda karena bersifat terbuka, independen, dan juga merupakan bagian dari kebebasan pers. Ia menilai dalil para pemohon yang menuding adanya kriminalisasi wartawan dengan pasal karet tidak berdasar. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah membatasi pasal-pasal dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir melalui beberapa putusan sebelumnya. Vivi pun menegaskan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bersifat multitafsir karena sudah dijamin oleh pranata hukum lain yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, pengajuan permohonan judicial review pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau Iwakum pada 19 Agustus 2025. Iwakum adalah organisasi profesi yang menaungi para jurnalis yang berfokus pada isu-isu hukum di Indonesia. Untuk diketahui, isi pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua Iwakum Irfan Kamil menjelaskan tujuan utama pengujian ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurutnya masih ada celah tafsir dalam pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Pers yang kerap dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Tim kuasa hukum Iwakum Victor Santoso Tandiasa menyoroti secara khusus rumusan pasal 8 Undang-Undang Pers. Ia menyebut bahwa ketentuan tersebut secara substansi sudah membingungkan sejak awal. Ia mencontohkan pasal 8 hanya menyebut bahwa pers mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ketika merujuk ke penjelasan pasal, perlindungan hukum tersebut diartikan sebagai jaminan dari pemerintah dan masyarakat. Menurut Victor, formulasi itu menimbulkan pertanyaan baru. Akibat ketidakjelasan tersebut, banyak kasus di mana wartawan tetap berhadapan dengan proses hukum pidana. Padahal menurutnya, sengketa yang timbul dari produk jurnalistik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Dalam permohonannya, Iwakum mendesak Mahkamah Konstitusi agar memberikan tafsir yang lebih tegas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimaksud pasal 8 Undang-Undang Pers. Menurut Iwakum, idealnya tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan seperti penggeledahan, penangkapan, atau penetapan tersangka hanya bisa dilakukan setelah ada pertimbangan dari Dewan Pers. Dalam gugatannya, Iwakum menggunakan 3 batu uji, yakni pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prinsip negara hukum, pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, dan pasal 28G ayat 1 yang menekankan perlindungan diri serta kehormatan dan martabat setiap orang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak pemerintah menyatakan perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya dalam sidang perkara nomor 145/PUU strip 23 Romawi/2025 di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini menguji pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau Iwakum. Mereka menilai norma itu tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang dapat ditempuh jurnalis dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Vivi Aleida menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi advokat, jaksa, anggota BPK, hingga DPR bersifat khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga bukan imunitas absolut. Sedangkan profesi wartawan berbeda karena sifatnya terbuka, independen, dan bagian dari kebebasan pers. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Mario Christian Sumampo. Silakan rekan Mario dengan laporan Anda. Ya, GG dan juga Tribuners, pada hari ini dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya, dalam sidang uji materi pasal 8 Undang-Undang Pers pada Senin siang hari ini. Vivi menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi seperti advokat, jaksa, atau anggota DPR memang bersifat khusus sesuai tugas dan fungsinya, namun bukan merupakan bentuk imunitas absolut. Sementara wartawan memiliki karakter yang berbeda karena bersifat terbuka, independen, dan juga merupakan bagian dari kebebasan pers. Ia menilai dalil para pemohon yang menuding adanya kriminalisasi wartawan dengan pasal karet tidak berdasar. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah membatasi pasal-pasal dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir melalui beberapa putusan sebelumnya.
Vivi pun menegaskan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bersifat multitafsir karena sudah dijamin oleh peranata hukum lain yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, pengajuan permohonan judicial review pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM pada 19 Agustus 2025. IWAKUM adalah organisasi profesi yang menaungi para jurnalis yang berfokus pada isu-isu hukum di Indonesia. Untuk diketahui, isi pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua IWAKUM Irfan Kamil menjelaskan tujuan utama pengujian ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurutnya masih ada celah tafsir dalam pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Pers yang kerap dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Tim kuasa hukum IWAKUM Victor Santoso Tandiasa menyoroti secara khusus rumusan pasal 8 Undang-Undang Pers. Ia menyebut bahwa ketentuan tersebut secara substansi sudah membingungkan sejak awal. Ia mencontohkan pasal 8 hanya menyebut bahwa pers mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ketika merujuk ke penjelasan pasal, perlindungan hukum tersebut diartikan sebagai jaminan dari pemerintah dan masyarakat. Menurut Victor, formulasi itu menimbulkan pertanyaan baru. Akibat ketidakjelasan tersebut, banyak kasus di mana wartawan tetap berhadapan dengan proses hukum pidana. Padahal menurutnya, sengketa yang timbul dari produk jurnalistik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Dalam permohonannya, IWAKUM mendesak Mahkamah Konstitusi agar memberikan tafsir yang lebih tegas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimaksud pasal 8 Undang-Undang Pers. Menurut IWAKUM, idealnya tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan seperti penggeledahan, penangkapan, atau penetapan tersangka hanya bisa dilakukan setelah ada pertimbangan dari Dewan Pers. Dalam gugatannya, IWAKUM menggunakan 3 batu uji, yakni pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prinsip negara hukum, pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, dan pasal 28G ayat 1 yang menekankan perlindungan diri serta kehormatan dan martabat setiap orang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Pihak pemerintah menyatakan perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya dalam sidang perkara nomor 145/PUU strip 23 Romawi /2025 di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini menguji pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM. Mereka menilai norma itu tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang dapat ditempuh jurnalis dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Vivi Aleida menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi advokat, jaksa, anggota BPK, hingga DPR bersifat khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga bukan imunitas absolut.
Sedangkan profesi wartawan berbeda karena sifatnya terbuka, independen, dan bagian dari kebebasan pers. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Mario Christian Sumampo. Silakan rekan Mario dengan laporan Anda. Ya, GG dan juga Tribuners, pada hari ini dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Ali Hidayah, dalam sidang uji materi pasal 8 Undang-Undang Pers pada Senin siang hari ini. Vivi menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi seperti advokat, jaksa, atau anggota DPR memang bersifat khusus sesuai tugas dan fungsinya, namun bukan merupakan bentuk imunitas absolut. Sementara wartawan memiliki karakter yang berbeda karena bersifat terbuka, independen, dan juga merupakan bagian dari kebebasan pers. Ia menilai dalil para pemohon yang menuding adanya kriminalisasi wartawan dengan pasal karet tidak berdasar. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah membatasi pasal-pasal dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir melalui beberapa putusan sebelumnya. Vivi pun menegaskan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bersifat multitafsir karena sudah dijamin oleh ranata hukum lain yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, pengajuan permohonan judicial review pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM pada 19 Agustus 2025. IWAKUM adalah organisasi profesi yang menaungi para jurnalis yang berfokus pada isu-isu hukum di Indonesia. Untuk diketahui isi pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua IWAKUM Irfan Kamil menjelaskan tujuan utama pengujian ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurutnya masih ada celah tafsir dalam pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Pers yang kerap dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Tim kuasa hukum IWAKUM Victor Santoso Tandiasa menyoroti secara khusus rumusan pasal 8 Undang-Undang Pers. Ia menyebut bahwa ketentuan tersebut secara substansi sudah membingungkan sejak awal. Ia mencontohkan pasal 8 hanya menyebut bahwa pers mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ketika merujuk ke penjelasan pasal, perlindungan hukum tersebut diartikan sebagai jaminan dari pemerintah dan masyarakat. Menurut Victor, formulasi itu menimbulkan pertanyaan baru. Akibat ketidakjelasan tersebut, banyak kasus di mana wartawan tetap berhadapan dengan proses hukum pidana. Padahal menurutnya, sengketa yang timbul dari produk jurnalistik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Dalam permohonannya, IWAKUM mendesak Mahkamah Konstitusi agar memberikan tafsir yang lebih tegas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimaksud pasal 8 Undang-Undang Pers. Menurut IWAKUM, idealnya tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan seperti penggeledahan, penangkapan, atau penetapan tersangka hanya bisa dilakukan setelah ada pertimbangan dari Dewan Pers. Dalam gugatannya, IWAKUM menggunakan 3 batu uji, yakni pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prinsip negara hukum, pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, dan pasal 28G ayat 1 yang menekankan perlindungan diri serta kehormatan dan martabat setiap orang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak pemerintah menyatakan perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya dalam sidang perkara nomor 145/PUU strip 23 Romawi /2025 di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini menguji pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM. Mereka menilai norma itu tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang dapat ditempuh jurnalis dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Vivi Aleida menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi advokat, jaksa, anggota BPK, hingga DPR bersifat khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga bukan imunitas absolut. Sedangkan profesi wartawan berbeda karena sifatnya terbuka, independen, dan bagian dari kebebasan pers. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Mario Christian Sumampo. Silakan rekan Mario dengan laporan Anda. Ya, GG dan juga Tribuners, pada hari ini dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya, dalam sidang uji materi pasal 8 Undang-Undang Pers pada Senin siang hari ini. Vivi menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi seperti advokat, jaksa, atau anggota DPR memang bersifat khusus sesuai tugas dan fungsinya, namun bukan merupakan bentuk imunitas absolut. Sementara wartawan memiliki karakter yang berbeda karena bersifat terbuka, independen, dan juga merupakan bagian dari kebebasan pers. Ia menilai dalil para pemohon yang menuding adanya kriminalisasi wartawan dengan pasal karet tidak berdasar. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah membatasi pasal-pasal dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir melalui beberapa putusan sebelumnya. Vivi pun menegaskan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bersifat multitafsir karena sudah dijamin oleh pranata hukum lain yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, pengajuan permohonan judicial review pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM pada 19 Agustus 2025. IWAKUM adalah organisasi profesi yang menaungi para jurnalis yang berfokus pada isu-isu hukum di Indonesia. Untuk diketahui isi pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua IWAKUM Irfan Kamil menjelaskan tujuan utama pengujian ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurutnya masih ada celah tafsir dalam pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Pers yang kerap dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Tim kuasa hukum IWAKUM Victor Santoso Tandiasa menyoroti secara khusus rumusan pasal 8 Undang-Undang Pers. Ia menyebut bahwa ketentuan tersebut secara substansi sudah membingungkan sejak awal. Ia mencontohkan pasal 8 hanya menyebut bahwa pers mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ketika merujuk ke penjelasan pasal, perlindungan hukum tersebut diartikan sebagai jaminan dari pemerintah dan masyarakat. Menurut Victor, formulasi itu menimbulkan pertanyaan baru. Akibat ketidakjelasan tersebut, banyak kasus di mana wartawan tetap berhadapan dengan proses hukum pidana. Padahal menurutnya, sengketa yang timbul dari produk jurnalistik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Dalam permohonannya, IWAKUM mendesak Mahkamah Konstitusi agar memberikan tafsir yang lebih tegas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimaksud pasal 8 Undang-Undang Pers. Menurut IWAKUM, idealnya tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan seperti penggeledahan, penangkapan, atau penetapan tersangka hanya bisa dilakukan setelah ada pertimbangan dari Dewan Pers.
Dalam gugatannya, Iwakum menggunakan 3 batu uji, yakni pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prinsip negara hukum, pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, dan pasal 28G ayat 1 yang menekankan perlindungan diri serta kehormatan dan martabat setiap orang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Pihak pemerintah menyatakan perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya dalam sidang perkara nomor 145/PUU strip 23 Romawi/2025 di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini menguji pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau Iwakum. Mereka menilai norma itu tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang dapat ditempuh jurnalis dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Vivi Aleida menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi advokat, jaksa, anggota BPK, hingga DPR bersifat khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga bukan imunitas absolut. Sedangkan profesi wartawan berbeda karena sifatnya terbuka, independen, dan bagian dari kebebasan pers. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Mario Christian Sumampo. Silakan rekan Mario dengan laporan Anda. Ya, GG dan juga Tribuners, pada hari ini dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya, dalam sidang uji materi pasal 8 Undang-Undang Pers pada Senin siang hari ini. Vivi menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi seperti advokat, jaksa, atau anggota DPR memang bersifat khusus sesuai tugas dan fungsinya, namun bukan merupakan bentuk imunitas absolut. Sementara wartawan memiliki karakter yang berbeda karena bersifat terbuka, independen, dan juga merupakan bagian dari kebebasan pers. Ia menilai dalil para pemohon yang menuding adanya kriminalisasi wartawan dengan pasal karet tidak berdasar. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah membatasi pasal-pasal dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir melalui beberapa putusan sebelumnya. Vivi pun menegaskan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bersifat multitafsir karena sudah dijamin oleh pranata hukum lain yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, pengajuan permohonan judicial review pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau Iwakum pada 19 Agustus 2025. Iwakum adalah organisasi profesi yang menaungi para jurnalis yang berfokus pada isu-isu hukum di Indonesia. Untuk diketahui, isi pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua Iwakum Irfan Kamil menjelaskan tujuan utama pengujian ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurutnya masih ada celah tafsir dalam pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Pers yang kerap dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Tim kuasa hukum Iwakum Victor Santoso Tandiasa menyoroti secara khusus rumusan pasal 8 Undang-Undang Pers. Ia menyebut bahwa ketentuan tersebut secara substansi sudah membingungkan sejak awal. Ia mencontohkan pasal 8 hanya menyebut bahwa pers mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ketika merujuk ke penjelasan pasal, perlindungan hukum tersebut diartikan sebagai jaminan dari pemerintah dan masyarakat. Menurut Victor, formulasi itu menimbulkan pertanyaan baru. Akibat ketidakjelasan tersebut, banyak kasus di mana wartawan tetap berhadapan dengan proses hukum pidana. Padahal menurutnya, sengketa yang timbul dari produk jurnalistik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Dalam permohonannya, Iwakum mendesak Mahkamah Konstitusi agar memberikan tafsir yang lebih tegas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimaksud pasal 8 Undang-Undang Pers. Menurut Iwakum, idealnya tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan seperti penggeledahan, penangkapan, atau penetapan tersangka hanya bisa dilakukan setelah ada pertimbangan dari Dewan Pers. Dalam gugatannya, Iwakum menggunakan 3 batu uji, yakni pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prinsip negara hukum, pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, dan pasal 28G ayat 1 yang menekankan perlindungan diri serta kehormatan dan martabat setiap orang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Pihak pemerintah menyatakan perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya dalam sidang perkara nomor 145/PUU strip 23 Romawi /2025 di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini menguji pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau Iwakum. Mereka menilai norma itu tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang dapat ditempuh jurnalis dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Vivi Aleida menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi advokat, jaksa, anggota BPK, hingga DPR bersifat khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga bukan imunitas absolut. Sedangkan profesi wartawan berbeda karena sifatnya terbuka, independen, dan bagian dari kebebasan pers. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Mario Christian Sumampo. Silakan rekan Mario dengan laporan Anda. Ya, GG dan juga Tribuners, pada hari ini dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya, dalam sidang uji materi pasal 8 Undang-Undang Pers pada Senin siang hari ini. Vivi menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi seperti advokat, jaksa, atau anggota DPR memang bersifat khusus sesuai tugas dan fungsinya, namun bukan merupakan bentuk imunitas absolut. Sementara wartawan memiliki karakter yang berbeda karena bersifat terbuka, independen, dan juga merupakan bagian dari kebebasan pers. Ia menilai dalil para pemohon yang menuding adanya kriminalisasi wartawan dengan pasal karet tidak berdasar. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah membatasi pasal-pasal dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir melalui beberapa putusan sebelumnya.
Vivi pun menegaskan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bersifat multitafsir karena sudah dijamin oleh pranata hukum lain yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners pengajuan permohonan judicial review pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM pada 19 Agustus 2025. IWAKUM adalah organisasi profesi yang menaungi para jurnalis yang berfokus pada isu-isu hukum di Indonesia. Untuk diketahui, isi pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua IWAKUM Irfan Kamil menjelaskan tujuan utama pengujian ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurutnya masih ada celah tafsir dalam pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Pers yang kerap dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Tim kuasa hukum IWAKUM Victor Santoso Tandiasa menyoroti secara khusus rumusan pasal 8 Undang-Undang Pers. Ia menyebut bahwa ketentuan tersebut secara substansi sudah membingungkan sejak awal. Ia mencontohkan pasal 8 hanya menyebut bahwa pers mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ketika merujuk ke penjelasan pasal, perlindungan hukum tersebut diartikan sebagai jaminan dari pemerintah dan masyarakat. Menurut Victor, formulasi itu menimbulkan pertanyaan baru. Akibat ketidakjelasan tersebut, banyak kasus di mana wartawan tetap berhadapan dengan proses hukum pidana. Padahal menurutnya, sengketa yang timbul dari produk jurnalistik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Dalam permohonannya, IWAKUM mendesak Mahkamah Konstitusi agar memberikan tafsir yang lebih tegas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimaksud pasal 8 Undang-Undang Pers. Menurut IWAKUM, idealnya tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan seperti penggeledahan, penangkapan, atau penetapan tersangka hanya bisa dilakukan setelah ada pertimbangan dari Dewan Pers. Dalam gugatannya, IWAKUM menggunakan 3 batu uji, yakni pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prinsip negara hukum, pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, dan pasal 28G ayat 1 yang menekankan perlindungan diri serta kehormatan dan martabat setiap orang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Pihak pemerintah menyatakan perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya dalam sidang perkara nomor 145/PUU strip 23 Romawi /2025 di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini menguji pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM. Mereka menilai norma itu tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang dapat ditempuh jurnalis dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Vivi Aleida menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi advokat, jaksa, anggota BPK, hingga DPR bersifat khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga bukan imunitas absolut.
Sedangkan profesi wartawan berbeda karena sifatnya terbuka, independen, dan bagian dari kebebasan pers. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Mario Christian Sumampo. Silakan rekan Mario dengan laporan Anda. Ya, GG dan juga Tribuners, pada hari ini dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Ali Hidayah, dalam sidang uji materi pasal 8 Undang-Undang Pers pada Senin siang hari ini. Vivi menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi seperti advokat, jaksa, atau anggota DPR memang bersifat khusus sesuai tugas dan fungsinya, namun bukan merupakan bentuk imunitas absolut. Sementara wartawan memiliki karakter yang berbeda karena bersifat terbuka, independen, dan juga merupakan bagian dari kebebasan pers. Ia menilai dalil para pemohon yang menuding adanya kriminalisasi wartawan dengan pasal karet tidak berdasar. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah membatasi pasal-pasal dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir melalui beberapa putusan sebelumnya. Vivi pun menegaskan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bersifat multitafsir karena sudah dijamin oleh pranata hukum lain yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, pengajuan permohonan judicial review pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM pada 19 Agustus 2025. IWAKUM adalah organisasi profesi yang menaungi para jurnalis yang berfokus pada isu-isu hukum di Indonesia. Untuk diketahui, isi pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua IWAKUM Irfan Kamil menjelaskan tujuan utama pengujian ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurutnya masih ada celah tafsir dalam pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Pers yang kerap dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Tim kuasa hukum IWAKUM Victor Santoso Tandiasa menyoroti secara khusus rumusan pasal 8 Undang-Undang Pers. Ia menyebut bahwa ketentuan tersebut secara substansi sudah membingungkan sejak awal. Ia mencontohkan pasal 8 hanya menyebut bahwa pers mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ketika merujuk ke penjelasan pasal, perlindungan hukum tersebut diartikan sebagai jaminan dari pemerintah dan masyarakat. Menurut Victor, formulasi itu menimbulkan pertanyaan baru. Akibat ketidakjelasan tersebut, banyak kasus di mana wartawan tetap berhadapan dengan proses hukum pidana. Padahal menurutnya, sengketa yang timbul dari produk jurnalistik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Dalam permohonannya, IWAKUM mendesak Mahkamah Konstitusi agar memberikan tafsir yang lebih tegas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimaksud pasal 8 Undang-Undang Pers. Menurut IWAKUM, idealnya tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan seperti penggeledahan, penangkapan, atau penetapan tersangka hanya bisa dilakukan setelah ada pertimbangan dari Dewan Pers. Dalam gugatannya, IWAKUM menggunakan 3 batu uji, yakni pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prinsip negara hukum, pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, dan pasal 28G ayat 1 yang menekankan perlindungan diri serta kehormatan dan martabat setiap orang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak pemerintah menyatakan perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya dalam sidang perkara nomor 145/PUU strip 23 Romawi/2025 di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini menguji pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM. Mereka menilai norma itu tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang dapat ditempuh jurnalis dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Vivi Aleida menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi advokat, jaksa, anggota BPK hingga DPR bersifat khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga bukan imunitas absolut. Sedangkan profesi wartawan berbeda karena sifatnya terbuka, independen, dan bagian dari kebebasan pers. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Mario Christian Sumampo. Silakan rekan Mario dengan laporan Anda. Ya, GG dan juga Tribuners, pada hari ini dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya, dalam sidang uji materi pasal 8 Undang-Undang Pers pada Senin siang hari ini. Vivi menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi seperti advokat, jaksa, atau anggota DPR memang bersifat khusus sesuai tugas dan fungsinya, namun bukan merupakan bentuk imunitas absolut. Sementara wartawan memiliki karakter yang berbeda karena bersifat terbuka, independen, dan juga merupakan bagian dari kebebasan pers. Ia menilai dalil para pemohon yang menuding adanya kriminalisasi wartawan dengan pasal karet tidak berdasar. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah membatasi pasal-pasal dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir melalui beberapa putusan sebelumnya. Vivi pun menegaskan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bersifat multitafsir karena sudah dijamin oleh pranata hukum lain yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, pengajuan permohonan judicial review pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM pada 19 Agustus 2025. IWAKUM adalah organisasi profesi yang menaungi para jurnalis yang berfokus pada isu-isu hukum di Indonesia. Untuk diketahui isi pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua IWAKUM Irfan Kamil menjelaskan tujuan utama pengujian ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurutnya masih ada celah tafsir dalam pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Pers yang kerap dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Tim kuasa hukum IWAKUM Victor Santoso Tandiasa menyoroti secara khusus rumusan pasal 8 Undang-Undang Pers. Ia menyebut bahwa ketentuan tersebut secara substansi sudah membingungkan sejak awal. Ia mencontohkan pasal 8 hanya menyebut bahwa pers mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ketika merujuk ke penjelasan pasal, perlindungan hukum tersebut diartikan sebagai jaminan dari pemerintah dan masyarakat. Menurut Victor, formulasi itu menimbulkan pertanyaan baru. Akibat ketidakjelasan tersebut, banyak kasus di mana wartawan tetap berhadapan dengan proses hukum pidana. Padahal menurutnya, sengketa yang timbul dari produk jurnalistik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Dalam permohonannya, IWAKUM mendesak Mahkamah Konstitusi agar memberikan tafsir yang lebih tegas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimaksud pasal 8 Undang-Undang Pers. Menurut IWAKUM, idealnya tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan seperti penggeledahan, penangkapan, atau penetapan tersangka hanya bisa dilakukan setelah ada pertimbangan dari Dewan Pers.
Dalam gugatannya, Iwakum menggunakan 3 batu uji, yakni Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prinsip negara hukum, Pasal 28 Ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, dan Pasal 28G Ayat 1 yang menekankan perlindungan diri serta kehormatan dan martabat setiap orang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Pihak pemerintah menyatakan perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya dalam sidang perkara nomor 145/PUU strip 23 Romawi /2025 di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini menguji Pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau Iwakum. Mereka menilai norma itu tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang dapat ditempuh jurnalis dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Vivi Aleida menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi advokat, jaksa, anggota BPK, hingga DPR bersifat khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga bukan imunitas absolut. Sedangkan profesi wartawan berbeda karena sifatnya terbuka, independen, dan bagian dari kebebasan pers. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Mario Christian Sumampo. Silakan rekan Mario dengan laporan Anda. Ya, GG dan juga Tribuners, pada hari ini dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya, dalam sidang uji materi Pasal 8 Undang-Undang Pers pada Senin siang hari ini. Vivi menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi seperti advokat, jaksa, atau anggota DPR memang bersifat khusus sesuai tugas dan fungsinya, namun bukan merupakan bentuk imunitas absolut. Sementara wartawan memiliki karakter yang berbeda karena bersifat terbuka, independen, dan juga merupakan bagian dari kebebasan pers. Ia menilai dalil para pemohon yang menuding adanya kriminalisasi wartawan dengan pasal karet tidak berdasar. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah membatasi pasal-pasal dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir melalui beberapa putusan sebelumnya. Vivi pun menegaskan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bersifat multitafsir karena sudah dijamin oleh ranata hukum lain yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, pengajuan permohonan judicial review Pasal 8 dan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau Iwakum pada 19 Agustus 2025. Iwakum adalah organisasi profesi yang menaungi para jurnalis yang berfokus pada isu-isu hukum di Indonesia. Untuk diketahui, isi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan Pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua Iwakum Irfan Kamil menjelaskan tujuan utama pengujian ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurutnya masih ada celah tafsir dalam pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Pers yang kerap dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Tim kuasa hukum Iwakum Victor Santoso Tandiasa menyoroti secara khusus rumusan pasal 8 Undang-Undang Pers. Ia menyebut bahwa ketentuan tersebut secara substansi sudah membingungkan sejak awal. Ia mencontohkan pasal 8 hanya menyebut bahwa pers mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ketika merujuk ke penjelasan pasal, perlindungan hukum tersebut diartikan sebagai jaminan dari pemerintah dan masyarakat. Menurut Victor, formulasi itu menimbulkan pertanyaan baru. Akibat ketidakjelasan tersebut, banyak kasus di mana wartawan tetap berhadapan dengan proses hukum pidana. Padahal menurutnya, sengketa yang timbul dari produk jurnalistik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Dalam permohonannya, Iwakum mendesak Mahkamah Konstitusi agar memberikan tafsir yang lebih tegas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimaksud pasal 8 Undang-Undang Pers. Menurut Iwakum, idealnya tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan seperti penggeledahan, penangkapan, atau penetapan tersangka hanya bisa dilakukan setelah ada pertimbangan dari Dewan Pers. Dalam gugatannya, Iwakum menggunakan 3 batu uji, yakni pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prinsip negara hukum, pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, dan pasal 28G ayat 1 yang menekankan perlindungan diri serta kehormatan dan martabat setiap orang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak pemerintah menyatakan perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya dalam sidang perkara nomor 145/PUU strip 23 Romawi /2025 di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini menguji pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau Iwakum. Mereka menilai norma itu tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang dapat ditempuh jurnalis dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Vivi Aleida menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi advokat, jaksa, anggota BPK, hingga DPR bersifat khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga bukan imunitas absolut. Sedangkan profesi wartawan berbeda karena sifatnya terbuka, independen, dan bagian dari kebebasan pers. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Mario Christian Sumampo. Silakan rekan Mario dengan laporan Anda. Ya, GG dan juga Tribuners, pada hari ini dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya, dalam sidang uji materi pasal 8 Undang-Undang Pers pada Senin siang hari ini. Vivi menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi seperti advokat, jaksa, atau anggota DPR memang bersifat khusus sesuai tugas dan fungsinya, namun bukan merupakan bentuk imunitas absolut. Sementara wartawan memiliki karakter yang berbeda karena bersifat terbuka, independen, dan juga merupakan bagian dari kebebasan pers. Ia menilai dalil para pemohon yang menuding adanya kriminalisasi wartawan dengan pasal karet tidak berdasar. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah membatasi pasal-pasal dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir melalui beberapa putusan sebelumnya.
Vivi pun menegaskan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bersifat multitafsir karena sudah dijamin oleh peranata hukum lain yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, pengajuan permohonan judicial review pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM pada 19 Agustus 2025. IWAKUM adalah organisasi profesi yang menaungi para jurnalis yang berfokus pada isu-isu hukum di Indonesia. Untuk diketahui, isi pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua IWAKUM Irfan Kamil menjelaskan tujuan utama pengujian ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurutnya masih ada celah tafsir dalam pasal 8 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Pers yang kerap dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Tim kuasa hukum IWAKUM Victor Santoso Tandiasa menyoroti secara khusus rumusan pasal 8 Undang-Undang Pers. Ia menyebut bahwa ketentuan tersebut secara substansi sudah membingungkan sejak awal. Ia mencontohkan pasal 8 hanya menyebut bahwa pers mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ketika merujuk ke penjelasan pasal, perlindungan hukum tersebut diartikan sebagai jaminan dari pemerintah dan masyarakat. Menurut Victor, formulasi itu menimbulkan pertanyaan baru. Akibat ketidakjelasan tersebut, banyak kasus di mana wartawan tetap berhadapan dengan proses hukum pidana. Padahal menurutnya, sengketa yang timbul dari produk jurnalistik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Dalam permohonannya, IWAKUM mendesak Mahkamah Konstitusi agar memberikan tafsir yang lebih tegas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimaksud pasal 8 Undang-Undang Pers. Menurut IWAKUM, idealnya tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan seperti penggeledahan, penangkapan, atau penetapan tersangka hanya bisa dilakukan setelah ada pertimbangan dari Dewan Pers. Dalam gugatannya, IWAKUM menggunakan 3 batu uji, yakni pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prinsip negara hukum, pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, dan pasal 28G ayat 1 yang menekankan perlindungan diri serta kehormatan dan martabat setiap orang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak pemerintah menyatakan perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aleida Yahya dalam sidang perkara nomor 145/PUU strip 23 Romawi /2025 di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini menguji pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM. Mereka menilai norma itu tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang dapat ditempuh jurnalis dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Vivi Aleida menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi advokat, jaksa, anggota BPK, hingga DPR bersifat khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga bukan imunitas absolut. Sedangkan profesi wartawan berbeda karena sifatnya terbuka, independen, dan bagian dari kebebasan pers. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Mario Christian Sumampo. Silakan rekan Mario dengan laporan Anda.
Ya, GG dan juga Tribuners, pada hari ini dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bisa disamakan dengan profesi jaksa hingga anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Ali Hidayah, ya, dalam sidang uji materi pasal 8 Undang-Undang Pers pada Senin siang hari ini. Vivi menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi profesi seperti advokat, jaksa, atau anggota DPR memang bersifat khusus sesuai tugas dan fungsinya, namun bukan merupakan bentuk imunitas absolut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.